kegelapan. Prolog. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur, ada cerita yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Don Alessandro, seorang mafia yang dikenal karena kekuatannya, kekayaan, dan kebaikan yang tersembunyi di balik topeng ketegasan. Dia adalah raja di dunia yang gelap, namun di dalam hatinya ada ruang untuk cinta yang tulus. Cinta itu bernama Sofia, seorang wanita buta yang menjual bunga di sudut jalan, menebarkan keindahan dan kehangatan di tengah kesulitan hidup. Dalam pandangan pertama, cinta mereka tampak mustahil. Bagaimana seorang mafia kejam bisa jatuh cinta pada wanita yang tidak dapat melihat dunia yang ia kuasai. Namun, saat benih-benih cinta mulai tumbuh, mereka berdua menyadari bahwa cinta mampu menjelajahi batas-batas yang tidak terlihat. Sofia, dengan kelembutannya, mengajarkan Alessandro arti dari kelemahan dan kekuatan. Sementara Alessandro dengan ketegasannya melindungi Sofia dari dunia yang penuh bahaya. Ketika takdir membawa mereka bersama, mereka akan menghadapi cobaan yang tidak terduga, dari keromantisan hingga pertarungan melawan masa lalu, dari kehadiran anak kembar hingga ujian cinta yang tak berujung. Setiap momen akan menjadi pelajaran tentang arti sejati dari cinta, pengorbanan, dan kebahagiaan. Mawar dalam Kegelapan adalah kisah tentang cinta yang tumbuh di tengah ketidakpastian, di mana cahaya harapan bersinar meskipun dikelilingi oleh bayang-bayang. Disinilah kisah mereka dimulai, sebuah perjalanan yang akan menguji kekuatan hati dan membawa mereka pada kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Bab 1. Pertemuan takdir. Matahari sore mulai tenggelam, membiarkan cahaya keemasan terakhir memeluk kota yang sibuk. Di sudut kecil pasar bunga yang ramai, Sofia, seorang gadis buta yang sederhana, berdiri di depan kios bunganya. Dia mengenali setiap jenis bunga bukan dari penampilan mereka, tetapi dari aroma dan tekstur yang ia rasakan dengan ujung jarinya. Tangannya yang lembut mengatur bunga-bunga itu dengan keahlian yang luar biasa, meskipun pandangannya telah lama hilang. Di sudut jalan yang lain, mobil hitam besar berhenti, menandai kedatangan seseorang yang sangat berpengaruh, Don Alessandro, seorang pria yang namanya berbisik di antara orang-orang sebagai sosok mafia yang kejam dan tak berbelas kasih, turun dari mobil. Dengan postur yang tinggi dan tatapan yang tajam dan juga dingin, ia melangkah ke jalan dengan para pengawal setia mengawalinya. Dunia seakan diam saat ia lewat. Semua orang menundukkan kepala, takut untuk menarik perhatian dari pria yang tak kenal ampun itu. Namun, di tengah ketakutan yang melanda setiap orang, Sofia tetap tenang, tak menyadari kehadiran sosok yang menakutkan itu. Dia hanya mendengar langkah-langkah berat mendekat, tetapi suaranya hanyalah salah satu dari banyak suara yang bisa ia dengar setiap hari di pasar. Ketika suara langkah itu semakin dekat, Sofia hanya tersenyum ramah, seperti yang biasa ia lakukan pada setiap pelanggan. "Selamat datang, apa yang bisa saya bantu?" Suaranya lembut dan penuh ketulusan. Don Alessandro berhenti di depannya. Dia terkejut melihat wanita ini tidak bergetar ketakutan, seperti orang-orang lain di sekitarnya. Namun, ketika matanya melihat wajah Sofia, ia menyadari alasannya. Gadis ini buta. Ada sesuatu yang tidak biasa pada Sofia, sesuatu yang membuat Don Alessandro diam sejenak, merasakan bahwa gadis ini berbeda dari orang lain yang ia temui.
Ketidaktahuannya akan ketakutan dan kegelapan yang mengelilingi pria itu membuat Sofia tampak begitu tenang di hadapannya. "Apa kau tahu siapa aku?" tanya Alessandro dengan suara rendah namun tegas. Sofia mengerutkan kening sedikit, mencoba mengenali suara pria di depannya. "Tidak, aku tidak tahu. Tapi aku tahu bunga-bunga ini akan membuat harimu lebih baik, siapapun dirimu." Alessandro terdiam, merasa aneh dengan percakapan ini. Tidak ada yang pernah berbicara kepadanya dengan begitu santai. Setiap orang yang mengenalnya selalu bicara dengan ketakutan dan rasa hormat yang berlebihan. Tetapi wanita buta ini dengan segala keterbatasannya berbicara seolah-olah ia hanyalah manusia biasa, bukan sosok mafia yang ditakuti banyak orang. "Sofia namaku," lanjutnya dengan senyuman, sembari memberikan setangkai bunga mawar merah yang wangi. "Mawar ini cocok untukmu, aroma yang kuat tapi penuh kehangatan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Alessandro menerima bunga itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bingung dengan perasaannya. Ia datang ke pasar ini untuk urusan bisnis yang biasa, memastikan wilayah ini tetap di bawah kendalinya. Namun pertemuannya dengan Sofia membuatnya terdiam. Ia meninggalkan pasar tanpa mengatakan satu kata pun lagi. Tetapi pikiran tentang wanita buta itu tidak bisa ia hapus dari benaknya. Beberapa hari berlalu, tetapi bayangan Sofia terus menghantui Alessandro. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya yang menarik perhatian pria itu. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Akhirnya, Don Alessandro memutuskan untuk kembali ke pasar bunga itu. Bukan untuk urusan bisnisnya kali ini, tetapi untuk bertemu dengan Sofia lagi. Pada kunjungan berikutnya, ia mengajukan tawaran yang mengejutkan Sofia. Ia ingin menikahinya, bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Sofia, yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan dan kedamaian, merasa terkejut dan bingung dengan tawaran ini. Namun di tengah kebingungan itu, Sofia merasakan sesuatu yang aneh dalam suara Alessandro. Sesuatu yang tersembunyi jauh di balik sikap kerasnya. "Kenapa aku?" tanya Sofia perlahan, mencoba mencari jawaban dari pria itu. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Alessandro dengan jujur. "Mungkin karena kau adalah satu-satunya orang yang tidak takut padaku." Sofia diam sejenak, memikirkan tawaran itu. Hidupnya yang sunyi dan sederhana mungkin akan berakhir jika ia menerima tawaran ini. Namun sesuatu dalam dirinya berkata bahwa Alessandro bukanlah sekedar pria kejam yang semua orang bicarakan. Ada lapisan lain dalam dirinya yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Sofia pun setuju. Meski ia tidak tahu apa yang menunggunya di balik pernikahan ini. Dia percaya pada kata-kata hatinya yang mengatakan bahwa takdirnya kini terikat dengan pria yang berdiri di depannya.